pada hari ini adalah Artificial Intelligence for Healthcare. Nah, ini salah satu sampel yang sudah kita buat ya di startup lain namanya telhealth.ai. Jadi Bapak Ibu bisa akses di telhealth.ai. Ya, mungkin saya bantu coba untuk akses. Ya, ini telhealth.ai. Kemudian ada beberapa layanan. Ini hanya sandbox saja ya. Layanan realnya ini berbasis API service. Namun juga masih banyak yang kita research ya. Jadi misalkan kita memilih pneumonia untuk mendeteksi jika diberikan suatu gambar X-ray hasil ronsen, kemudian kita mendeteksi pneumonia jenisnya apa, misalkan bakteri atau berdasarkan virus ya, atau ini X-ray-nya normal seperti itu. Nah sekarang kan lagi pandemi COVID-19, sama kita juga membuatkan layanan untuk mendeteksi apakah X-ray tersebut ada indikasi COVID-19 atau normal, atau misalkan dengan case lain COVID-19, SARS, MERS-CoV ya, dan atau pneumonia, itu juga bisa seperti itu. Contoh lainnya adalah deteksi malaria ya. Jika diberikan hasil sampel ya, misalkan pengambilan darah, kemudian kita masukkan ke dalam sistem AI yang di-provide oleh Telhealth, dapat indikasi malaria atau tidak. Kemudian brain tumor juga ini sudah bisa ya, dan beberapa contoh lainnya. Nah ini yang terakhir contohnya adalah USG. Jika diberikan suatu gambar USG ya, kemudian dapat memprediksi GA-nya atau gestational age-nya atau usia kehamilannya. Misalkan saya masukkan USG-nya misalnya, kemudian bisa diprediksi misalkan ini usia kehamilannya berapa minggu, misalkan seperti itu. Nah, itu bisa berdasarkan teknologi image processing. Ini sudah banyak papernya, Bapak Ibu juga bisa lihat penelitian terkait dengan beberapa deteksi healthcare ini. Nah, namun sekali lagi ini tetap expertise dokter yang diperlukan. Jadi tools untuk deteksi atau prediksi ini hanya membantu atau assist dokter untuk melakukan analisa seperti itu. Nah ini contohnya adalah skin cancer detection. Nah sebenarnya Bapak Ibu sudah bisa membuat sendiri ya, terutama yang kuliah atau misalnya riset di bidang artificial intelligence atau computer science untuk deteksi sesuatu. Ini berdasarkan misalkan kita memiliki data sampel dari skin cancer. Di sini ada malignan dan benign atau tumor jinak dan ganas. Kemudian misalkan masing-masing data ini kita kumpulkan ada 100 data, sehingga totalnya ada 200 data. Kemudian kita latih dengan model artificial intelligence, salah satunya adalah dengan model neural network. Setelah kita latih, dia akan menghasilkan suatu model yang cerdas yang dapat menerima input berupa gambar dan menghasilkan output berupa prediksi apakah ini malignan atau benign, seperti itu. Contoh lainnya ini yang ngetren ya saat ini sejak Maret sampai dengan Juni ini banyak sekali yang mengeluarkan model terbaru terkait dengan detek pneumonia ya. Bisa AI pun sudah pernah membuat tulisan mengenai pneumonia ya, bisa dicek di mediumnya Bisa AI, ini tutorial, jadi Bapak Ibu bisa langsung hands on mencoba melakukan deteksi ataupun klasifikasi ya. Nah ini sudah kita buat sejak awal Maret ya tahun ini. Oh, ini suara saya terdengar nggak? Jelas nggak? Panitia? Jelas ya? Oke. Ya baik, saya lanjutkan kembali ya. Nah di sini ada tutorial bagaimana cara melakukan klasifikasi COVID-19 dengan convolutional neural network. Jika diberikan suatu gambar X-ray, sampel dari pasien, misalkan mengenai X-ray yang dicurigai dengan COVID-19, kemudian model tersebut bisa memprediksi apakah ada indikasi COVID-19 atau ini normal, seperti itu. Ini sudah saya sertai dengan code-nya, codingannya, silakan boleh dieksplor ya. Kalau ada kendala boleh komen di sini untuk nanti tim kita bisa bantu untuk reply. Nah jadi seperti itu, saat ini teknologi AI ya, walaupun beberapa masih dalam riset, tapi sudah banyak yang diimplementasikan. Sebagai contoh, beberapa hari yang lalu saya sudah melihat sudah ada dari suatu kampus di Indonesia. Oke, baik, saya coba lanjutkan kembali ya. Ini
detek pneumonia saat ini kan sedang pandemi COVID ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Apa namanya, kita juga bisa membuat program deteksi COVID-19. Tapi sekali lagi kita perlu validasi. Ya, maksudnya validasi adalah jangan sampai kita mengklaim ini adalah model buatan kita, the first model. Karena first modelnya itu sebenarnya sudah dibuat sejak COVID-19 mungkin sebelum di Indonesia ya, sudah ada yang mengeluarkan model untuk mendeteksi COVID-19 seperti itu. Kemudian juga kita bisa ke bidang lain ya, misalkan kita mendeteksi sel darah ya seperti ini. Ini juga bisa dengan bantuan dari artificial intelligence, terutama dengan teknologi machine learning ataupun deep learning. Kemudian contoh lainnya adalah kita menentukan suatu topik ya, pemodelan topik COVID-19 ya, ini dengan apa namanya, model namanya LDA, Latent Dirichlet Allocation. Nah, kita bisa mendeteksi dari sosial media itu, kita mendeteksi ini kira-kira topik yang sedang berkembangnya apa ya, seperti ini contohnya. Nah, ini sudah ada di mediumnya Bisa AI. Mungkin Bapak Ibu yang sedang melakukan riset ataupun sedang uji coba ya, silakan bisa dicek di post kita ini tanggal 20 Maret 2020 mengenai klasifikasi COVID-19 dengan convolutional neural network. Oke, mungkin itu pembahasan AI for healthcare. Nah, berikutnya ini sebenarnya sudah saya bahas kemarin ya di sesi healthcare AI for fisioterapi. Mungkin saya sedikit bahas kembali ya. Nah, jadi di sini fisioterapi ini seperti yang di sesi sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mas Lutfi ya, dari apa namanya, fisioterapi untuk timnas ya kemarin malam. Nah, kemudian di sini ada beberapa kondisi yang membutuhkan fisioterapi, seperti gangguan tulang belakang, kemudian juga radang sendi, ya, kesemutan dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada beberapa model berbasis artificial intelligence yang sudah coba dibuat oleh teman-teman researcher, ya, seperti contohnya adalah physiotherapy exercise. Misalkan contoh penerapannya adalah misalkan kita punya device itu kita bawa ke rumah, ya, di mana device itu bisa membantu untuk exercise dari fisioterapi, ya. Maksudnya pasien akan mengikuti gerakan dari alat tersebut, ya, misalkan tangan ke atas. Nah, nanti akan dilakukan scoring function, hasilnya bagaimana, apakah sesuai atau tidak, ya. Ini adalah fisioterapi exercise. Nah, ini contoh aplikasinya. Kalau di luar sudah ada, namanya Sword, ya. Mungkin di Indonesia belum ada, mungkin, tapi nggak tahu juga ya, mungkin sudah ada tapi belum banyak terdengar. Nah, kemudian AI untuk mendeteksi cedera ACL, ya, biasanya ini pemain sepak bola ataupun apa namanya, atlet ini sering banyak yang mengalami cedera ACL. Nah, ini juga hasil MRI dari misalnya gambar yang dicurigai ACL itu akan kita ambil, ya, kemudian kita masukkan ke dalam teknologi AI, ya, berbasis deep learning ataupun machine learning. Nah, hasilnya kalau kita lihat dari penelitiannya Rosalie et al, ini sudah matriks diagonal, artinya akurasinya ini cukup tinggi untuk mendeteksi apakah ini kelasnya ACL parsial, ACL komplit, ataupun normal, seperti itu. Nah, kemudian ini juga AI untuk mendeteksi radang sendi, ya, ini kita bisa menggunakan gabungan teknologi image processing dan juga teknologi deep learning, ya, untuk mendeteksi lokasi persisnya ada di mana, seperti itu. Nah, sebenarnya riset seperti ini sudah banyak dikerjakan di luar negeri, ya. Mungkin di Indonesia kita masih sedikit, ya, yang mendalami riset di bidang apa namanya, sport medis, ya, ataupun medical image, ya. Nah, ini kalau kita lihat, kalau di Stanford itu sudah ada dataset publik, ya, namanya MRNet dataset. Bapak Ibu researcher bisa mengakses ke Stanford ML Group, ya, kemudian dicari namanya MRNet dataset. Di sana sudah ada dataset mengenai ACL. Nah, kalau kita lihat dengan model yang saat ini berkembang, kita sudah bisa mendeteksi pusatnya ada di mana, lokasinya ada di mana ACL-nya dan sebagainya. Nah, kemudian
selain dataset SEL, ini sudah ada beberapa dataset lainnya yang tersedia seperti dataset ECG dan juga EEG. Suara saya masih terdengar ya, Bapak Ibu ya? Oke, baik, saya coba lanjutkan lagi. Nah, sebagai contoh misalkan saat ini sudah ada alat namanya EEG portable ya, keluaran dari Emotiv, di mana itu kita tinggal masukkan ya, atau kita tinggal pasang di kepala, kemudian itu sudah bisa mendeteksi beberapa gelombang otak seperti misalkan sinyal misalkan emosi ya, kemudian sinyal gelombang otak dan lain sebagainya. Nah, ini berfungsi untuk mendeteksi adanya sleep apnea, kemudian sleep staging, hingga dengan penyakit ayan seperti itu. Nah, sebenarnya teknologi artificial intelligence ini sangat luas ya kalau kita bicara mengenai AI. Nah, biasanya kita menggunakan subset dari AI yaitu machine learning dan juga deep learning. Kemudian ini beririsan dengan teknologi lainnya seperti data science. Ya, seperti itu. Nah, mungkin cukup dari saya mungkin Mbak Moderator. Jadi kesimpulannya adalah teknologi AI ini sudah berkembang, terutama di luar negeri untuk berbagai kasus healthcare, terutama untuk deteksi. Ini kita lihat dari beberapa publikasi ilmiah ya, yang masuk ke dalam beberapa jurnal reputasi ya, dan juga conference. Banyak yang membahas mengenai beberapa teknologi yang sophisticated untuk bidang healthcare, fisioterapis, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator.